lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the... Shalom semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Tentu kita bersuka cita karena kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang buat jemaat semuanya yang ada di tempat ini, juga yang ada di Zoom. Kita sama-sama untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Boleh kasih senyum samping kiri, samping kanannya. Terus katakan, God is good. Mari kita berdiri semuanya. All the time, He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yeah. All the time, through the darkest night, His light will shine. Katakan apa? God is good all the time. Sama-sama katakan, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you are walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good, yeah, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand
so good, He's so good, God is good, He's so good all the time. Amin. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan baik dan Tuhan teramat baik. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan di hadapan kemegahan, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Oh engkau baik, teramat baik. Say, engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Oh engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Mari kita angkat jempol kita bahwa Tuhan baik, amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Saudara-saudara bagi Tuhan pagi hari ini, amen. Haleluya, praise the Lord. Saudara disilakan untuk duduk kembali. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Satu hal yang mau saya bagikan dengan saudara bahwa kebutuhan terbesar kita di dalam dunia ini hanyalah Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini, Tuhanlah kebutuhan terbesar kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Gloria. Lebih dari segalanya, ku berharap
fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah hatiku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu hati dekat denganmu Tuhan, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari kita semuanya untuk bangkit berdiri. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita semua menyembah Tuhan. Betapa kita beruntung sekali memiliki Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya yang kubutuhkan hanya Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, hormat bagi
pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Ya benar Tuhan, kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap dari kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan melalui ibadah kami. Dan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan, masing-masing pribadi dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang indah yang kami sudah naikkan kepada Engkau. Dan sekarang kami siap Tuhan untuk mendengar dan mempersiapkan hati kami untuk mendengar pesan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap sama-sama kita katakan amin, amin. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Mungkin boleh kasih senyum ke kanan kiri. Yang tadi belum ada, setelah melek sudah ada, dikasih senyum. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang sangat excited. Siapa yang udah excited untuk mendengarkan pengumuman? Oke, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun miracle yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan saya akan menyampaikan bahwa kita sebagai keluarga ada kids, ada youth, ada teens, ada family, dan juga tidak lupa kita juga ada yang profesional. So, this year, tahun ini kita akan memulai untuk mengembangkan komunitas di yang profesional juga. Dan this is the very first event yang akan kita lakukan di tahun ini, bahkan di IN Kelapa Gading, ini yang pertama kali, bahwa kita akan mengadakan event namanya Mixsui. Bukan Mixway ya, bukan Mixway tapi Mixsui. Dengan tagline-nya adalah jangan kelamaan kosong gitu. Wes, jangan kelamaan kosong. Pas banget kan, ini bulan Februari itu bulan apa? Bulan kasih sayang. Jadi kita selain beriman, berdoa, kita juga ada usaha loh, salah ya. Makanya kita mengadakan event Mixway ini. Dan untuk event ini adalah attendance-nya adalah kategori yang profesional, di mana yang profesional ini adalah yang sudah lulus ya adik-adik. Jadi bukan untuk youth nanti kita bikin lagi sendiri. Sudah lulus kuliah dan sedang bekerja, untuk range usianya dari 23 sampai 45. Jadi untuk range ini boleh mengikuti, nanti ada registrasi juga, dan kapan dan di mana lokasinya kita akan ada di namanya Julie Cafe di Sedayu City. Nanti kalau udah register kita akan share Google Map-nya. Lokasinya masih di area Kelapa Gading, tapi kita adakan di luar supaya lebih santai, lebih casual juga, lebih gaul ya, maksudnya lebih enak lagi, dan akan diadakan pada tanggal 18 Februari, 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi siap-siap karena untuk event pertama ini slotnya terbatas. Jadi slotnya terbatas, segera register dan kita akan dilayani atau kita akan ada speaker, guest speaker yaitu Pastor Jusak Kancana. Pastor Jusak Kancana ini beliau adalah seorang pastor dan juga merupakan sahabat dari gembala kita, Pastor Raswan. Kemarin sudah sempat ngobrol juga, orangnya
asik banget dan banyak insight. Beliau adalah seorang gembala, penulis lagu, dan juga penulis buku ini, Did God Really Say? Ini bukunya juga bagus banget karena beliau mengajarkan tentang pandangan bagaimana untuk mengengage di era postmodern sekarang gitu. Jadi sangat open minded dan kita bisa belajar banyak. Oleh karena itu, untuk setiap yang profesional segera daftarkan, register, nanti ada barcode atau bisa minta linknya. Dengan ada registration fee sebesar 150.000, include dinner, insight dari Pastor Jusak, dan mungkin saja kita juga bisa ketemu soulmate di situ gitu kan, karena kita mengundang banyak orang. Jadi ayo let's get excited untuk expand ya, kan kita mau expand juga nih gerejanya, jadi makin banyak orang lagi bergabung, terutama di yang profesional. Oke, excited? Jangan lupa langsung nanti minta flyernya dan register ya, 2 minggu dari sekarang. Oke, yang kedua nggak kalah excited. Yes, nggak kalah excited. Jadi untuk tadi kita menjangkau dan sekarang kita memuridkan lagi, dan ini adalah Victory Weekend yang pertama di tahun 2023. Tahun lalu kita sudah sangat bersuka cita dengan banyaknya yang mengikuti Victory Weekend dan juga dibaptis. Dan kita juga mau excited untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan one-to-one, Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan one-to-one atau sedang menjalankan one-to-one, kita bersiap untuk mengikuti Victory Weekend yang akan diadakan sebulan dari sekarang. Dikasih spare nih sebulan dari sekarang, yaitu tanggal 4 sampai 5 Maret. Jadi masih ada waktu untuk segera menyelesaikan, dan juga kalau udah merasa yakin bisa silahkan registrasi juga ke Saudari Cynthia, juga bisa dibantu. Nanti ada buku Preparing for Victory yang dikerjakan sebelum hari H gitu ya. Jadi kita persiapkan, dan saya mendorong untuk yang belum juga boleh kalau misalnya masih sempat 1 bulan ini melakukan one-to-one dan mengikuti Victory Weekend ini. Udah ada waiting list ya dari tahun lalu gitu. Jadi let's get excited untuk support teman-teman yang bertumbuh bersama di dalam pemuritan ini melalui Victory Weekend, dan silahkan para mentor untuk mendaftarkan di Victory Weekend yang akan diadakan 4 sampai 5 Maret bulan depan. Oke, baik. Itu dia 2 pengumuman excited, tolong dicatat, dan kalau kurang jelas nanti bisa tanya live group leader. Dan selanjutnya kita akan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan, dan saya serahkan kepada Pastor Raswan. Thank you. Men, terima kasih Iran. Ya, selamat pagi, selamat datang di Gereja Every Nation, Bapak Ibu Saudara semua. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan dulu yang terbaik bagi Tuhan, amin. Dan juga saya perlu update. Nah, sebelum update, Bapak Ibu Saudara ada amplop dan di sini ada permohonan doa ya. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bila ada spesifik permohonan doa yang Bapak mau sampaikan, Bapak Ibu mau sampaikan, masukkan ke dalam amplop. Nanti kami tim pastoral akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, amin. Ya. Nah, kemudian sebelum kita akan membawa persembahan dan perpuluhan kita sebagai tindakan kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Namun saya juga perlu sampaikan juga bersamaan dengan persembahan dan perpuluhan yang saudara bawa nanti ke dalam kotak persembahan, juga untuk yang di rumah bisa lewat transfer atau QRIS ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kiranya Roh Kudus yang menerjemahkan, yang menjelaskan kami lebih lagi, menerangi hati dan pikiran kami, bahwa apa yang kami bawa ke rumah-Mu, persembahan, perpuluhan, dan juga janji iman kami, semua kami berikan dengan sukarela, sukacita, karena ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan akan membawa semakin banyak jiwa-jiwa untuk datang memuji menyembah-Mu, dan untuk belajar firman Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Engkau Bapa di surga, Engkau memberkati setiap hati kami, setiap jiwa yang memberi pada hari ini dengan berkat berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan akan pakai kami menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, sehingga Engkau limpahkan berkat lebih melimpah lagi dalam kehidupan jemaat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara bisa bawa ke depan semua
persembahan dan janji iman saudara, silakan masukkan ke dalam kotak. Bagi yang di rumah, saudara bisa langsung transfer atau at any time saudara bisa transfer atau melalui QRIS. Baik, sambil saudara melengkapi, saudara minggu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara minggu ini, bulan ini kita sedang berbicara mengenai miracle, mujizat saudara, berbicara mujizat. Saudara percaya bahwa mujizat itu tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi mujizat itu tetap terjadi dan masih akan terjadi sampai hari ini. Amin saudara. Hari Rabu saya menghubungi Pak Yodi dan Ibu Jane, ya karena minggu lalu mereka sakit, ya. Ibu Jane sakit minggu lalu kami doakan, lalu kami tanya kabarnya lagi. Kalau nggak Selasa atau Rabu saya lupa. Bagaimana keadaannya? Nah, saudara, nanti saudara dengar sendiri dari Pak Yodi. Tapi saya sungguh-sungguh surprise saudara bagaimana Tuhan bekerja. Saya sungguh-sungguh amazed, ya terheran-heran bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahwa mujizat itu nyata saudara. Nyata mujizat itu terjadi atas kehidupan Pak Yodi dan Ibu Jen, bagaimana Tuhan menyembuhkan Ibu Jen yang saat ini sedang hamil bulan ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah Bu Jen ya. Dan di sini ada beberapa lagi yang sedang pregnant, sedang hamil. Kita percaya bahwa baby-baby ini, bayi-bayi yang akan lahir ini adalah bayi pilihan Tuhan. Amin. Mereka adalah umat pilihan Tuhan dan mereka akan melayani Tuhan. Mereka akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau dengar kesaksian dari Pak Yodi dan Bu Jen, silakan bisa maju ke depan. Kita mau dengar bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Ya, kita mau dengar bagaimana Tuhan bekerja. Biar segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Ya, silakan Pak Yodi dan Bu Jen. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa memberikan kesaksian kebahagiaan yang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah Yesus lakukan dalam hidup kami. Jadi mempersingkatnya ceritanya, istri saya lagi hamil sekarang 5 bulan. Pada saat 3 bulan dia periksa di puskesmas dan bidannya pegang di perut. Katanya ada kista kiri kanan. Dan secara teori harus dioperasi, sesar, terus kistanya diangkat, terus steril. Nah, Tuhan saya dengar itu kan saya, berat banget ini kalau harus operasi sesar, karena kami berdua yatim piatu, orang tua udah nggak ada, jadi nggak ada yang bisa jagain kan. Kebetulan saya kerja, repot gitu. Saya cerita sama Pastor Raswan, bantu dalam doa kalau bisa. Agak memaksa sih kalau bisa lahiran normal gitu, nggak harus itu. Tapi ya kita mungkin saya hanya sepintas ngomong begitu, tapi Tuhan mendengar doa kami. Hari Minggu yang lalu, ini belum lama, hari Minggu yang lalu, pagi-pagi saya udah terbangun kaget, ada dengar suara nangis gitu. Ternyata Jennya lagi nangis. Saya tanya kenapa. Dia bilang saya ke toilet tadi, pendarahan banyak sekali. Saya udah takut. Kenapa? Terus kamu gimana, baik-baik? Iya, Umar belakang aja nih yang agak sakit gitu kan. Terus gimana? Kita ke gereja enggak? Kalau enggak, saya aja. Dia bilang enggak usah. Ya udah kita sama-sama aja ke gereja. Udah dalam perjalanan saya doa dalam hati saya, Tuhan gimana nih, tolong bantu kami, ya, saya takut ada khawatir apa kan. Pas masuk gereja saya duduk di belakang banget tuh, bawa AC itu, saya sama dia, saya bilang sama dia, saya peluk dia, saya bilang udah kita bersukacita aja, kita memuji Tuhan, apapun yang terjadi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Selang beberapa hari, 3 hari kemudian ada kayaknya karena udah pendarahan, kita cerita sama keluarga, kakak saya maksa, ayo udah USG aja, udah kita USG. Hari Rabu USG itu sore, udah masuk ke dokter di daerah Mangga Besar, dia dokter periksa, Bu, selamat ya Bu, anaknya sehat. Terus ini diperkiraan 12 Juni melahirkan. Terus Jennya cerita, Dok saya ada pendarahan loh hari Minggu yang lalu, 3 hari yang lalu. Oh baik-baik aja kok, ini nggak ada apa-apanya.
saya ada kista loh dok. Enggak ada ini, enggak ada ini. Mungkin ketutup sama bayinya. Dokter mutar-mutar, enggak ada. Kita desakan, dok ada yang kayak kemarin bilang, oh ibu mau ada kista apa enggak gitu. Oh iya, enggak ada. Kalau kita kan dokternya bilang gitu. Ya kalau ada apa-apa kita akan kasih tahu ke pasien. Jadi memang ini enggak ada apa-apa bu, ibu sehat aja. Ibu kesini aja kalau melahirkan normal 12 Juni katanya gitu. Waduh, saya langsung diam, aduh puji Tuhan. Ternyata enggak kebetulan untuk bulan Januari ini gereja kita Every Nation Kelapa Gading lagi khotbahkan tentang mereka lah, tentang mujizat-mujizat, dan mujizat itu terjadi bukan di dalam cerita-cerita yang gereja kita ceritakan, tapi mujizat itu terjadi dalam hidup kita, keluarga kita juga, dan mungkin itu mujizat ini bisa terjadi buat bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini. Nah, malam itu saya lagi di jalan, Pastor Aswan tiba-tiba nelpon mau bicarakan mau acara live group bikin ibadah. Setelah itu saya langsung cerita, wah kaget Pastor Aswan, wow luar biasa katanya. Saya bilang iya Pastor, ya saya juga bersyukur ya atas doa-doa dari Pastor Aswan, Bu Seren, ya tiba-tiba ya kistanya udah nggak ada seperti itu, jadi udah hancur mungkin ya akibat Tuhan Yesus sudah menjamah. Dan terima kasih saya buat Tuhan Yesus dan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terus terang memang kehamilan kali ini memang saya agak menolak sebenarnya. Cuma puji Tuhan saya memang punya mentor yang luar biasa, Bu Seren. Awal saya ngomong ke dia, jangan ditolak, dia bilang gitu. Percaya aja, anak ini membawa berkat. Jadi setiap perkataan yang saya terima dari Pak Raswan dan Pak Yesi, Bu Seren, selalu anak ini membawa berkat. Jadi saya mau menolak, jadi ya Tuhan, anak ini selalu membawa berkat. Dan memang luar biasa berkat, luar biasa bagi kami. Terus terang memang saya kecapean mungkin hari Jumat itu. Saya bangun dari 3:30 pagi, saya masuk rumah sama suami nanti, karena saya ada acara seminar, masuk rumah nanti jam 12 malam, itu hujan deras banget yang hari Jumat itu. Jadi mungkin saya kelelahan, hari Sabtu saya cuma tiduran aja, hari Minggu itu yang saya pendarahan. Saya awalnya memang, kenapa saya nangis, karena dari kehamilan yang lalu saya nggak pernah ada seperti itu. Tapi walaupun ada kista yang lalu si Jose, tapi kan saya dioperasi. Tapi ini hamil sambil kista itu sangat, saya terus terang agak worry ya. Tapi puji Tuhan Bu Seren selalu bilang, ini luar biasa, kamu jangan tolak, karena adik saya dia bilang pernah begitu tapi dimakan sama kista. Tapi ini kita berdoa, hari Minggu itu saya minta doa duluan, saya langsung, Bu Seren tolong doain saya ketemu dia bukan ngomong apa, langsung Bu tolong doain saya. Jadi Bu Seren sama Bu Mega doain saya, bilang kita tolak bahwa ini memang kista yang hilang. Luar biasa memang Bu Mega juga kuatkan saya waktu hari Senin itu, karena saya cuma tiduran, saya bed rest, benar-benar bed rest, nggak kemana-mana. Jadi Bu Mega bilang yakin bahwa itu kista yang keluar, ya amin Bu, amin, saya amin, walaupun tetap masih worry, tapi ya puji Tuhan ternyata itu yang kami dapat. Terima kasih buat Bu Seren, Bu Mega, Pastor. Kita doain kami. Kita berdoa, saudara, kita bukan hanya Bu Jen, kalau ada ibu-ibu yang hamil di sini, ya, yang di sekeliling saudara bisa tumpang tangan, saudara, kita doakan semua ibu-ibu yang hamil. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Kristus, cara Tuhan yang ajaib, bahwa kista telah hilang dari tubuh Bu Jen, dan untuk kesembuhan yang terjadi, bahwa bayi dalam kandungan ini semua dalam perlindungan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang merajut, Tuhan yang menenun bayi dalam kandungan, bahwa Tuhan yang akan menjaganya dan akan lahir pada waktunya normal dan lahir sempurna, sehat di dalam perlindungan Tuhan. Berkati Pak Yodi dan Bu Jen untuk semua apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil, dan Tuhan juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan untuk kelahiran dari baby ini. Dan juga untuk semua jemaat yang hamil, berdoa untuk perlindungan Tuhan, bahwa semua baby akan lahir dengan sempurna, normal, tidak ada keguguran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua kebutuhan Tuhan telah menyediakan yang terbaik di dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 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 Thank you. Baik. Saudara percaya akan mujizat, amin. Mujizat masih bisa terjadi dalam kehidupan saudara hari ini. Ya, Tuhan terus bekerja.
Baik, saudara, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita ada di minggu kelima. Tema pada hari ini berjalan di atas air. Ya. Mujizat yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Ya. Ya. Nick Sitzman ya, adalah seorang pekerja rel kereta api yang masih muda dan ambisius, sehat dan masih kuat. Ia seorang pekerja keras yang rajin. Nah, dia sudah menikah. Dia punya istri yang sangat menyayangi suaminya dan juga kedua anaknya. Ya, dia punya 2 anak dan dia punya banyak teman sepanjang hidupnya. Pada suatu hari musim panas, kru kereta api diberitahu bahwa mereka boleh pulang 1 jam lebih cepat hari itu untuk merayakan ulang tahun mandor mereka. Pada hari itu mandornya ulang tahun. Ya. Nah, ketika mau pulang, biasa Nick beres-beres dulu. Ya. Ketika ia sedang melakukan pengecekan gerbong terakhir, Nick tidak sengaja terkunci dalam gerbong pendingin atau refrigerated box. Ia begitu panik, terkunci di dalam. Dia gedor-gedor pintu. Apa boleh buat, semua kru sudah pulang. Karena hari itu hari spesial. Nggak ada orang. Dia gedor-gedor lagi, pintu nggak ada yang respon. Nggak ada yang respon. Sayang sekali, tidak ada yang mendengar. Kemudian ia mulai berpikir, ia nggak mungkin bisa bertahan di sini. Nggak mungkin bisa bertahan. Lalu dia mulai ambil pisaunya, dan dia mulai mengukir ya kata-kata di lantai kayu dari gerbong itu. Dia tulis, di sini dingin sekali. Lalu kemudian dia ceritakan semua yang dia rasakan. Badanku mulai mati rasanya, mulai mati rasa. Dia tulis lagi, dia ukir di kayu lantai itu. Terus kemudian saya mulai agak sesak nafas sekarang, dia tulis. Dan terus dia tulis, jika saya tertidur, dia tulis di sini, mungkin saya sudah mati, dia bilang gitu. Dan dia tulis semua itu supaya orang yang menemukan dia tahu keadaan dia. Terus dia tulis, mungkin ini pesan terakhirku, jika engkau menemukan tubuhku tergeletak, tidak bernyawa. Nah, beberapa saat kemudian, nah keesokan harinya bahkan, seorang pekerja lain, biasa pagi hari membuka pintu, menyiap-nyiapkan kereta itu. Waktu dia membuka pintu, pekerja lain, dia melihat Nick sudah meninggal di gerbong pendingin itu. Nah, ketika dilakukan penyelidikan, polisi datang melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikannya, ternyata ditemukan bahwa gerbong pendingin itu mati kondisinya. Kemarin itu kondisinya mati. Dan suhu di situ tercatat. Itu hanya 12 derajat Celcius saja suhunya. Betul dingin. Tapi si Nick sudah mati. Jadi disimpulkan penyebab kematiannya aja adalah ketakutan. Ya. Bukan kedinginan. Nah, saudara, ini bukan kekuatan pikiran yang tadi saya ceritakan. Tapi ketakutan itu sudah menjadi racun bagi Nick. Racun itulah yang membunuh dia. Ya, bukan karena kekuatan pikirannya, tapi ketakutannya itu menjadi racun bagi hidupnya. Dan ini juga ada di Alkitab, saudara. Ayub 3, pasal 3 ayat 25, saudara bisa catat ayat ini. Karena yang kutakutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara, kemarin Ibu Jen hari Minggu datang dengan ketakutan dan sangat ketakutan. Babynya keluar ini pendarahan dan cukup dahsyat ya. Ya, itu istilahnya terlanjur sayang sama babynya ya kan. Ya sudah begitu sayang, tapi begitu ini keluar pasti sedih sekali. Tapi saya bersyukur
kedua pasangan ini luar biasa mencintai Tuhan. Mereka tetap datang gereja, saudara. Dan kita doakan. Dan mujizat terjadi. Yang keluar itu kistanya, bukan babynya. Amin. Ini pasti Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Nah sekali lagi saudara, apa yang engkau takutkan? Apa yang kita takutkan? Itulah yang menimpa kita. Nah firman Tuhan katakan saudara, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang penuh damai sejahtera. Ya, yang percaya akan firman Tuhan. Ya. Nah ini juga lagi tren. Saudara tahu FOMO? Ya, saya juga baru tahu ini dari kalian-kalian tahunya. Ya. FOMO itu yang lagi tren sekarang. Fear of missing out, ya, fear of missing out. Ini saya coba cari tahu apa sih fear of missing out. Ya, takut kehilangan momen atau takut kehilangan berita. Ya, makanya orang sekarang kepo, ya, kepo.com, ya, selalu terkonek, ya kan? Ya, selalu terkonek. Kalau saya perhatikan kalau kita lagi makan di restoran, satu keluarga makan di restoran, bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya pegang handphone, semua pegang handphone. Jadi di restoran itu tidak ngobrol sama sekali. Ya, semuanya pegang handphone. Ya. Suatu hari saudara saya bilang, "Ada loh restoran, ya. Kalau kita taruh handphone di tengah box itu, kita dapat diskon," katanya. Ya. Saking orang itu addicted atau istilahnya nih, candu dengan handphone ya. Yaitu nggak mau kehilangan momen berita. Kalau di teks cepetan balas gitu ya. Kalau ada berita cepetan lihat ya, di scroll semua berita apa supaya saya nggak istilahnya apa ya? Nggak ketinggalan amat gitu ya. Ya, jadi ini menjadi ketakutan kita. Akhirnya semua orang di gadgetnya masing-masing. Karena segala sosial media ada di situ. Akhirnya menjadi kecanduan, menjadi FOMO tadi ya. Ketakutan apa yang ada dalam dunia pada saat ini? Apa yang saudara alami? Ya. Ketakutan apa yang saudara alami? Takut gagal, takut ditolak. Ada terlalu banyak dan banyak sekali ketakutan di dunia ini yang mengakibatkan anxiety, kekhawatiran, takut gagal, takut ditolak, takut mati. Ada yang takut mati di sini? Iya, jujur aja saudara ya. Apalagi takut dikecewain lagi. Biasanya nih yang suka di ghosting, ya kan? Aduh, kalau mau mulai lagi ntar saya di ghost lagi gitu kan. Di ghost lagi. Takut mulai lagi gitu. Dia udah terlanjur kecewain saya. Mulainya gimana lagi, udah terlanjur kaku gitu ya, nggak bisa lagi. Ntar dia kecewain saya lagi. Takut sakit hati. Takut patah hati lagi. Ya. Ini udah berkali-kali para Swan patahnya nih. Ini mau patahan keberapa lagi nih gitu kan. Takut kegelapan. Ya, takut dimarahin. Dikit-dikit takut dimarahin ya. Ya pernah satu kali, saya belum izin istri saya. Waktu kita baru pindah Jakarta ya, kita ada satu kios jualan singkong goreng ya. Singkong madu atau singkong apa gitu. Singkong goreng. Kita kan baru pindah Jakarta nih dulu. Kita dari Bali kan, dari Bali kita pindah ke Jakarta. Ada satu kios toko tuh enak banget. Ya. Mau nanya tuh malu, takut ya. Sampai segitu takutnya gitu. Ini orang desa ke kota gitu kan. Takut mau tanya masih ada nggak singkongnya gitu kan. Takut banget gitu loh. Jadi takut ditolak ya. Takut dimarahin. Takut nggak lulus ujian. Takut nggak punya teman. Takut nggak punya uang. Ada nggak yang punya gini? Ya pasti ada ya, semua takut deh kalau nggak punya uang. Takut jatuh miskin, takut kehilangan. Dan masih banyak lagi saudara, takut dan lainnya. Jadi hidup kita ini, kita berjalan dari hari ke hari. Ini virus yang paling bahaya saudara, bukan virus COVID saja. Virus takut itu yang beredar. Droplet takut itu yang beredar di sekeliling kita, yang menghantui kita. Saudara mau pakai masker juga, takut itu tetap bisa masuk dalam kehidupan kita. Mau pakai facelift, takut itu tetap bisa masuk dalam kehidupan kita. Nah saudara, kabar gembiranya adalah saudara tidak sendirian. Kita mau dengar pada pagi hari ini, bukan hanya saudara, tapi murid-murid Yesus juga mengalami takut yang sama. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ya, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Saya dorong saudara catat
ayat ini. Nanti saudara ulang lagi di rumah ya. Karena kalau di ibadah minggu ini waktunya pendek ya, nggak cukup ya. Kalau saya mau bikin 3 jam ibadahnya, ntar saudara yang kelaparan kan, gitu ya. Jadi saudara catat, dan saya dorong saudara pelajari lagi di rumah, ya, baca lagi ayat ini di rumah untuk renungan pribadi saudara dengan Tuhan, ya. Tema pada pagi hari ini, aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Ya. Kita masuk kepada ini, apa yang murid-murid alami? Keadaan yang murid-murid alami. Kenyataan yang murid-murid alami. Jadi background ceritanya adalah bahwa murid-murid ini diutus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kamu pergi duluan, naik perahu menyeberang ke sana ke Kapernaum dari Genesaret. Ya, dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara masih ingat minggu lalu khotbah Pastor Joe? 5.000 orang. Setelah 5.000 orang dikasih makan kenyang, mereka dibubarkan, dismiss. Yesus juga dismiss murid-murid, bubarkan murid-murid. Kamu pergi ke Kapernaum, ya, lewat Danau Galilea. Ya, jadi Yesus tidak ikut karena Yesus naik ke gunung, ke bukit ya untuk berdoa semalaman. Itu sudah sore, sudah hampir malam. Jadi menjelang malam, jadi murid-murid ini berlayarnya, mendayungnya ke seberang itu pada malam hari, saudara. Pada malam hari. Nah, keadaan yang murid-murid alami, ya, waktu mereka berjalan itu semakin ke tengah, dikatakan 3 atau 4 mil, itu kira-kira 6-7 kilometer. Semakin, inilah keadaannya. Nanti kita akan lihat keadaan versus faith, ya, lawan iman. Nah, yang pertama, semakin gelap, ya, semakin gelap keadaannya. Waktu mereka berjalan, waktu mereka mendayung, ya, ingat mereka mendayung berjalan ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi semakin mereka berjalan, hari semakin gelap, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, ya. Semakin gelap. Kita lihat ayatnya, ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ya, ayat ke-17, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, ya, ya, semakin malam, semakin gelap. Ya, hari sudah gelap. Ingat dulu belum ada PLN, ya, belum ada menara mercusuar, belum ada senter, ya, mereka hanya pakai lampu minyak aja ya. Makin gelap. Ketika, saudara bisa garis bawah ini, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Saudara, keadaannya, kenyataan, situasi yang mereka alami, makin gelap, itulah kenyataannya, makin gelap. Dan dikonfirm dengan ayat ini, Yesus belum juga datang pada saat itu. Di mana hari gelap, Yesus belum datang. Bagaimana ini Tuhan? Katanya firman Tuhan, engkau pembuat mujizat. Tapi ini makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Yesus juga belum juga datang. Nah, apalagi keadaan berikutnya. Ombak semakin besar. Angin semakin keras. Ya, saudara, ini bukan laut yang santai-santai, yang tenang, saudara. Tapi dikatakan di ayat Alkitab, bahkan ini dikonfirmasi ada 3 kitab yang mengatakan yang sama. Matius, Markus, dan Yohanes. Nanti saudara bisa cek. Ombak semakin besar. Kalau kata-kata semakin itu apa, saudara? Ada eskalasi, peningkatan. Semakin saya berdoa, kok bukan semakin baik keadaannya. Kok semakin buruk. Ini saudara semakin buruk. Tadinya ombaknya kecil-kecil mungkin. Makin ke sana, makin tinggi-tinggi ombaknya. Makin ke sana, makin tinggi lagi ombaknya. Makin ke sana, makin tinggi lagi ombaknya. Di mana Yesus? Yesus belum datang pada saat itu. Semakin ke sana, semakin mencapai tujuan. Angin awalnya mungkin hanya sepoi-sepoi. Lama-lama anginnya semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dan mereka semakin ketakutan. Yang berikutnya, ini ayat 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ya, bergelora ini bukan gelora Bung Karno, saudara, yang biasa-biasa, yang begitu megah. Tapi ini gelora, maksudnya ombaknya itu bikin takut, saudara. Ada 2 resiko kan, paling ada 1 kemungkinan saja sih sebenarnya. Ada 2 kemungkinan. Mereka mengalami mujizat, atau yang kedua mereka kecemplung, ya, dimakan ombak, ya, hanyut,
tenggelam, hanyut oleh ombak. Nah, di tengah-tengah itu, yang berikutnya, semakin ketakutan mereka. Mereka semakin ketakutan. Tadi takut itu banyak, tadi kita lihat ketakutan semakin banyak. Pertama takut ini, tambah lagi takut, dan semakin banyak hidup dalam ketakutan. Saudara, mungkin ini juga kita. Murid-murid mengalami ketakutan ini. Semakin gelap, semakin tinggi ombaknya, semakin besar anginnya, semakin besar kemungkinan kita akan mati di tengah lautan ini. Seperti itu pikiran murid-murid. Dan semakin takutlah mereka. Semakin takutlah mereka. Inilah keadaannya yang mereka alami. By the way, saudara. Peristiwa di tengah ombak ini, peristiwa badai ini, bukan satu kali mereka alami. Kalau saudara teliti lagi Alkitab, sebelumnya pernah terjadi juga mereka di danau yang sama. Ombak besar. Tapi Yesus ada di situ. Dan dikatakan Yesus tidur di situ. Saudara pernah tahu cerita itu? Yesus tidur di buritan. Masih mending lah itu ada Yesus di buritan gitu kan. Tapi Yesus tidur, lalu murid-murid bangun, Yesus kenapa engkau tidur? Ini ada badai. Lalu Yesus katakan, tenang, badai diam semua. Nah, peristiwa yang ini adalah yang kedua, saudara. Yang kedua, harusnya mereka sudah pernah mengalami dong mujizat yang pertama, dan mereka percaya, kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan pasti tolong saya. Tapi masalahnya Yesus tidak ada di buritan, saudara. Yesus tidak ada di perahu itu. Di mana Yesus? Yesus masih di belakang mereka, masih berdoa di bukit. Dan mereka semakin ketakutan. Nah, ayat 19 ya. Sesudah mereka mendayung, ya kira-kira 2-3 mil jauhnya. Ini kira-kira kalau di dalam peta Danau Galilea, ini posisinya persis di tengah, saudara. Posisinya persis di tengah. Ya, maju kena, mundur kena. Mau kemana? Mau ke depan jauh, ke belakang jauh, ke samping kiri jauh, ke kanan jauh. Kita di tengah ini. Dan mereka dayungnya kemana nih? Mau cari selamat nggak bisa. Jadi semua upaya yang mereka lakukan mereka nggak bisa. Keadaannya sudah mentok. Keadaannya sudah di tengah stuck begitu. Mau kemana lagi? Badai sudah datang. Mungkin kita mati nih, pikiran mereka begitu kali. Mungkin kita mati nih kali ini. Nggak ada Yesus di sini. Mereka sangat ketakutan, tapi mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Sudah takut badai, ini yang menarik saudara, Yesus datang mendekati mereka. Mereka juga tidak expect bahwa itu adalah Yesus. Mereka harap atau mereka berpikir itu adalah hantu. Ya, itu adalah hantu. Mereka ada di sini, Bang. Udahlah, ini Yesus meninggalkan kita. Dia nggak mungkin datang. Doa kita nggak mungkin dijawab. Matilah kita di sini. Ya, mungkin sama dengan si Nick Sitzman tadi ya. Matilah kita di sini. Ini hantu lagi yang datang nih. Kita berdoa minta Tuhan Yesus datang. Ini hantu yang datang. Pikiran mereka. Mereka nggak expect Yesus datang ternyata. Mereka tidak tahu. Bahkan mereka sudah pernah mengalami. Tapi mereka lupa. Mereka semakin ketakutan. Berikutnya. Saudara. Itu keadaan anak-anak, bukan anak-anak. Keadaan murid-murid. Itu kenyataannya. Itu situasi psikologisnya mereka yang mereka alami. Itu situasi yang, saudara kita ngomongnya ini gampang nih saudara ya. Kita ngomongnya gampang. Tapi kalau kita ada bersama-sama mereka, itu kita juga pasti punya ketakutan yang sama. Ya, suatu ketika naik pesawat terbang pulang dari Bali ke Jakarta, ya saya sendiri, saya lupa itu kapan, dan waktu itu masih dapat lunchbox ya, masih dapat, saya lupa sekarang dapat atau enggak ya, waktu itu kita dapat lunchbox, makan, ketika kita makan, tiba-tiba pesawatnya turun sekian level, nggak tahu berapa meter, set, ya. Lagi makan ini, terus turun lagi, set gitu, waduh, dan duduk. Jadi saya sudah ketakutan luar biasa. Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu pada hari ini. Saya sudah berdoa begitu. Kalau Tuhan ambil nyawaku, saya berdoa Tuhan bahwa istri saya baik-baik saja, semua oke-oke saja. Mungkin inilah hari terakhirku.
ya menikmati hidup ini, gitu. Semakin takutlah saya. Tapi saya takut nih Tuhan. Saya takut nih. Kalau bisa Tuhan kirimlah malaikat Tuhan datang, ya untuk ini pegang ini pesawat supaya nggak jatuh gitu kan. Beneran saya berdoa, Tuhan pegang ini pesawat nih supaya jangan jatuh nih. Atau kalau jatuh jangan buruk-buruk amat lah Tuhan. Jatuhnya pelan-pelan gitu lah Tuhan. Supaya kita nggak rusak tubuh kita di dalam gitu. Ya, jadi jangan cara gini lah Tuhan, cara saya mati gitu. Itu saya berdoa macam-macam lah doa saya. Iya. Jadi kita mengertilah murid-murid ini ketakutan. Karena saudara pernah punya ketakutan yang sama mungkin dengan saya gitu. Ada yang takut mati di sini? Ya, mungkin kita di hati kecil kita banyak ketakutan ya dalam kehidupan kita. Saya juga mengalami ketakutan itu. Dan puji Tuhan, itu selesaikan dulu ceritanya. Saya nggak kecelakaan saudara pesawatnya. Jadi pesawat itu mendarat dengan aman di Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi puji Tuhan ya. Ketika nyampe mendarat, saya cium tanah saudara. Oh enggak. Saya nggak cium tanah. Ya jadi itulah keadaannya. Ya, ombak besar, gelap, semakin gelap, dan semakin gelap. Ya, angin semakin keras, dikatakan angin sakal. Yaitu angin yang membahayakan, yang bisa membalikan perahu mereka. Namun saudara, di tengah kesulitan ini, di tengah keadaan yang buruk ini, Yesus tidak tinggal diam. Nah sekarang itu tadi keadaan murid-murid ya, keadaan murid-murid. Sekarang saya mau shifting pikiran saudara. Coba kita loncat sedikit ya paradigma kita. Kita melihat dari sisi Yesus sekarang ya. Dari sisi Yesus. Yang pertama, Yesus melihat murid-murid. Ya. Yohanes 6 ayat 19. Masih ayat yang tadi. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus, murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya. Ini menarik ya. Ini cerita yang sama ya, tapi ada di kitab yang berbeda. Yang tidak dicatat di Yohanes. Tapi ada perspektif lain di situ. Dicatat bahwa Yesus itu melihat betapa payahnya. Di mana Yesus melihatnya saudara? Waktu Yesus lagi berdoa. Waktu Yesus lagi berdoa di bukit, itu jaraknya 2-3 mil. Ya, itu baru sampai pantai, dari pantai ke bukit berapa mil lagi saya nggak tahu, nggak dicatat di dalam kitab. Tapi Yesus melihat, ya ini bukan mata Superman yang bisa tong melihat jarak jauh. Dan itu gelap juga kan. Tapi Yesus melihat, walaupun gelap, walaupun jauh jaraknya, Yesus melihat betapa payahnya. Yang kedua payah. Apa arti kata payah ini? Apa arti kata payah ini? Payah itu artinya sudah last effort mungkin ya. Sudah tenaga terakhir mungkin gitu. Sudah tenaga terakhir saudara. Dia dayungan terakhir mungkin. Itu betapa payahnya. Yang kedua, payah itu udah dayung-dayung. Di situ-situ aja perahunya gak kemana-mana. Betapa payahnya mereka mendayung. Karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Nah ini kejadiannya jam 3 malam saudara. Ketika Yesus melihat itu langsung dia mendatangi murid-muridnya. Dan dia berjalan di atas air. Ya. Nah kira-kira begitu. Berjalan di atas air. Mereka melangkah di atas air. Yesus maksudnya. Yesus melangkah di atas air. Dan murid-murid kira ini adalah hantu. Saudara, ini gelap, ingat ya. Ini gelap. Mungkin hujan deras. Angin begitu keras. Ombak begitu tinggi. Siapa yang gak ngira bahwa ini hantu gitu kan. Datang tiba-tiba satu sosok mendekati perahu. Dan itu kan gak pakai kacamata kayak saya gini. Mereka dulu belum ada kacamata, dari kejauhan. Siapa itu ya? Siapa ya? Mereka gak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan mereka kira itu adalah hantu. Tapi Yesus melihat murid-murid. Ini poin pertama yang saudara bisa catat. Di dalam keadaan yang semakin buruk, semakin gelap, semakin tinggi ombaknya, semakin keras anginnya, semakin takut mereka, dan semakin Yesus datang, saudara.
Mungkin Yesus datang di upaya terakhir dayungan mereka. Tuhan, ini dayungan terakhir saya. Habis satu dayung ini matilah kita. Mungkin mereka pikir gitu. Tapi di situ Yesus datang. Yesus melihat, ya. Yesus melihat jerih payah murid-murid ini. Yesus tahu kondisi murid-murid ini payah kondisinya. Yesus tahu harinya semakin gelap. Yesus tahu dan melihat semua peristiwa perjalanan murid-murid ini. Yesus melihat mereka. Amin, saudara. Yesus melihat. Mereka ada dalam pantauannya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, Yesus datang dan mengulurkan tangannya. Yesus bukan hanya lihat, dia datang tadi, bahkan dia menembus setiap hukum alam, hukum gravitasi. Karena semua itu dia yang bikin. Yesus yang bikin semuanya. Yesus bisa melakukan semuanya atas perintah dia. Dan dia ini menunjukkan dia berkuasa. Ya, Yesus datang. Dan dia bukan hanya datang, coba terus, dayung terus. Yesus nggak begitu, saudara. Ya, Yesus datang, Yesus tarik tangannya Petrus. Yesus mengulurkan tangannya ketika Petrus teriak, minta tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami sudah ketakutan begini. Yesus nggak tinggal diam, saudara. Ya, Yesus nggak asik, oh ini lihat nih, syas tuh, nih gaya ini nih, syas gitu kan. Nggak, Yesus nggak pamer gaya, saudara. Kedatangan dia untuk sungguh-sungguh menolong. Jadi saudara, yang terbesar mujizatnya ini bukan soal di atas airnya. Tapi yang terbesar mujizatnya ini adalah Yesus melihat, Yesus datang, dan Yesus menolong. Itulah mujizatnya. Inti cerita ini. Yesus mengulurkan tangannya. Jadi saudara, peristiwa apa yang kita bisa tangkap dari sini? Bahwa Yesus itu tidak tinggal diam, saudara. Yesus itu tidak tinggal diam. Yesus peduli akan kita, saudara. Seburuk-buruk apa, semakin buruk mungkin kehidupan kita. Yesus melihat saudara. Ya, katakan ke sebelah kiri kanan, Yesus melihat kamu. Yesus melihat kamu. Yesus melihat kamu. Dan Yesus peduli. Yesus datang. Dan Yesus datang mengulurkan tangannya bahkan. Ya, diangkat Petrus. Yang kita lihat ayatnya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 menit yang tadi ayat 19 ya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Ya, aku ini, jangan takut. Ini kita masuk kepada inti dari message ini. Aku ini, jangan takut. Saudara, kata-kata dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Nah, ego eimi ini hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kata-kata ego eimi ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani atau di perjanjian lamanya dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata-kata ehye aser ehye. Dan hanya satu pribadi yang mengatakan ini dan tidak ada pribadi lain yang berani mengatakan ini. I am who I am. Itu ada di Keluaran 3 ayat 14, saudara. Ada di Keluaran 3 ayat 14. Bagaimana peristiwanya ketika Musa datang dengan begitu takutnya. Musa datang ke semak-semak yang terbakar itu. Musa datang itu dengan begitu takut. Dengan begitu gentar dan dia takut sekali. Ini apa nih, mati mungkin aku nih saat ini, Musa bilang. Tapi ketika Musa datang mendekat, Tuhan berkata, lepaskan kasutmu karena di sini tempat ini kudus. Dan lalu Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Ya. Saudara, perkataan aku adalah aku. Ini adalah pernyataan yang sangat powerful bagi sejarah umat manusia. Tuhan Sang Pencipta datang ke bumi, memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Apakah artinya itu, saudara? Itu mengandung arti bahwa aku ada. I am exist. Aku ada. Yesus sudah hadir mengunjungi Musa ribuan tahun yang lalu, mengatakan aku ada. Jadi siapakah yang bertemu dengan Musa pada saat itu? Dia adalah Yesus. Dia adalah Yahweh.
Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dia datang, Musa, aku ada. Aku ada dulu, aku ada sekarang, dan aku ada yang akan datang. Itulah yang dikatakan I am. Aku adalah aku. Saudara, ia datang kepada ciptaannya, memperkenalkan diri siapa dirinya, yang berkuasa atas langit dan bumi. Dalam peristiwa ini, kembali lagi ke peristiwa ini. Yesus datang kepada murid-muridnya dengan mengatakan, aku ini. Dengan kata lain dia katakan, murid-murid teringat lagi waktu Yesus katakan, aku ini. I am the great I am. Mereka ingat lagi, ini sosok pribadi yang datang mengunjungi Musa ribuan tahun yang lalu, hadir di tengah-tengah kita. Yesus datang tidak hanya bilang gini, tenang, gak usah takut. Bukan hanya itu yang Yesus katakan. Ketika dia datang, berjumpa dengan muridnya, aku ini, I am. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena Sang Pencipta ada di situ dan berkuasa berdaulat kekal selama-lamanya. Sewaktu Andrew berusia 5 bulan, ya, kami bawa dia dari Bali ke Jakarta, kan dia ada satu sakit waktu itu, hernia. Jadi dirujuk ke rumah sakit Harapan Kita untuk operasi di sana. Ketika operasi berjalan sejam, 2 jam, kok nggak selesai-selesai nih. Kita berdoa di ruang tunggu, dan udah 2 jam, saya sedikit khawatir, apa yang terjadi nih ya, dengan baby kita nih di dalam ruang operasi. Lalu saya coba menyelinap ya, bukan menyelinap ya, saya coba tongkrongin di pintu observasi, kan ada ruang observasi ya. Saya tongkrongin di pintu observasi, dalam pikiran saya, kalau ada suster keluar, pintu terbuka, saya akan masuk ke dalam gitu. Dan benar saudara, pintu terbuka, ada suster keluar, saya langsung masuk ke dalam. Nggak ditegur sama yang lain, sama suster-suster. Jadi saya masuk aja terus. Saya masuk terus cari ke dalam, di mana Andrew? Yang mana ini ada banyak baby kan? Terus ada satu baby di sana, nangis-nangis, wah nangis-nangis. Lalu saya deketin, ini Andrew, nangis-nangis dia. Lalu saya angkat dia, saya peluk dia. Saya bilang, saya tepuk-tepuk, ini Daddy. Daddy di sini. Dia berhenti nangis. Dia berhenti nangis. Dan terus dia tertidur. Saya taruh lagi dan saya tungguin dia di situ. Saudara, kalau Tuhan yang datang, maka tenanglah hidup kita. Amin saudara. Dia bisa take care everything. Dia bisa selesaikan semuanya. Sekalipun Petrus yang coba melangkah dengan iman, kecemplung dia di atas air, Yesus bisa ulurkan tangannya, angkat dia. Amin saudara. Ketika Yesus datang, tenanglah kita. Jangan takut saudara. Jangan takut bukan karena kekuatan pikiran kita, tapi hanya ada satu alasan yang membuat kita tidak takut. Yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, ini aku. Sama seperti tadi saya ketemu Andrew, ini Daddy. Ya, coba saya ke bayi yang lain. Saya angkat bayinya. Ini om misalnya gitu. Tetap nangis dia, ya kan? Tetap nangis. Ya. Karena dia tahu yang datang Daddy-nya. Bapaknya yang datang, tenanglah dia. Amin saudara. Ketika Yesus, kalau saudara punya Yesus dalam hidupmu, ketika dia datang, tenanglah saudara. Amin. Yang terakhir saudara, kita masih panjang nih ya saudara ya. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia, yaitu Petrus, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, ketika Yesus ada, aku ini Tuhan katakan, jangan pernah bimbang saudara. Amin. Dia bisa datang menembus awan kelabu tadi kita nyanyikan. Dia bisa datang menembus badai dan berjalan di atas air. Semua hukum alam ini tunduk kepada kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Yang terakhir, Yesus bukan hanya melihat, bukan hanya datang menolong, tapi Yesus membawa saudara dan saya ke tujuan. Ya kita lihat ayatnya.
Maka mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Waktu belum ada Yesus di perahu, mereka bersusah payah mendayung mencapai tujuan dan nggak kemana-mana, stuck di situ. Tapi ketika ada Yesus di situ, dikatakan ketika Yesus naik ke perahu itu, Yesus masuk ke dalam perahu, dikatakan berikutnya, dan seketika juga, apa arti kata seketika? Immediately bahasa Inggrisnya. Seketika itu juga. Berarti ini kan dengan cepat ya. Ini juga mujizat, tiba-tiba saat perahunya tiba-tiba ada di Kapernaum. Perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, pesannya adalah seperti ini. Ketika ada keadaan tadi, dan ada satu lagi, Yesus datang. Yang mana menjadi fokus saudara? Saudara fokus kepada keadaannya, atau fokus kepada firman-Nya, pada Yesus? Jadi saudara melalui firman pagi hari ini, fokuslah kepada Yesus. Lihatlah dari perspektif Yesus. Bukan fokus kepada badainya. Amin saudara? Yesus mengatakan, aku ini, jangan takut. Aku ini, jangan takut. Mari kita tundukkan kepala. Kita pejamkan mata kita. Saya undang tim musik ke depan. Saudara, kita akan sebentar melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita menyanyikan, mungkin kita nyanyikan lagu yang tadi, tenanglah kali ya. Nanti yang worthy still itu enggak usah. Ya. Saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Fokus kepada firman, bukan kepada masalah yang saudara hadapi, bukan kepada badai yang saudara hadapi. Mungkin saudara, saya merasa di antara saudara atau saudara yang di rumah, mungkin saudara pernah mengalami begini. Saya udah berdoa nih ya, berdoa. Tapi kok keadaannya semakin buruk. Semakin didoain, saya berdoa untuk suami saya berubah. Bukannya makin berubah Pak, makin bandel dia, makin bengal dia, makin parah. Mungkin saudara pernah mengalami gitu. Atau saudara berdoa anak saudara, semakin saudara doakan, kok semakin parah ya keadaannya. Nah mungkin kira-kira saudara persis mengalami seperti murid-murid ini di atas perahu. Hari semakin gelap, badai semakin besar, ombak semakin tinggi, semakin ketakutan. Tapi ketahuilah, jangan fokus kepada keadaan. Difokuslah kepada Yesus. Di dalam keadaan semakin parah itu, Yesus tetap melihat. Dan dia tetap bersegera mendatangi saudara. Dan ketika ia datang, semua murid-murid menjadi tenang. Karena dia ada. Jadi saudara, melalui pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, maukah engkau menerima Yesus datang di dalam hatimu? Dia datang dan mengetuk pintu hati saudara dan mengatakan, inilah aku ini, I am. Maukah engkau membuka hatimu, menerima aku? Maukah engkau bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan? Ketika engkau di tengah badai, maukah engkau bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan? Ketika engkau dalam ketakutan, maukah engkau bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan? Maukah engkau menerima Dia datang dalam hidupmu? Tuhan, aku berdoa untuk jemaatmu pada pagi hari ini. Biar firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami sungguh-sungguh dikuatkan pada pagi hari ini. Bahwa Yesus melihat kami. Bahwa Yesus tidak tinggal diam. Bahwa Yesus datang. Dan kau bersedia mengulurkan tanganmu, menolong aku yang dalam kesusahan ini. Bahkan kau sanggup membawa kami kepada tujuan yang kekal. Tujuan yang engkau dalam hidup kami Tuhan.
Mari saudara, undanglah Yesus. Masuk di dalam perahumu. Hadirkan Yesus. Masuk di dalam bahtera kehidupanmu. Jadikan dia Tuhan, Raja dalam kehidupanmu. Sebelum kita menyembah Tuhan, ada saudara yang mau menerima Yesus. Semua pejamkan mata. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Saudara yang mau menerima, mengundang Yesus masuk di dalam hatimu, naik ke dalam perahu, supaya membawa engkau kepada tujuan. Mungkin itu engkau, taruh tanganmu di dadamu dan katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku mau mengundang engkau masuk dalam hidupku dan membawa aku kepada tujuan yang engkau mau. Dan untuk engkau menenangkan badai yang ada dalam kehidupanku, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mulai hari ini, aku memutuskan untuk menjadi murid Yesus Kristus sepanjang hidupku sampai selama-lamanya. Hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Aku bersyukur Tuhan untuk jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh terbuka hatinya menerima Yesus masuk di dalam hidupnya. Biarlah aku berdoa untuk mereka yang membuka hati, untuk semua jemaat ini yang kau kasihi, untuk hidup mereka akan berjalan di dalam kasih karunia dan hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita nyanyikan lebih dari segalanya, sambil Asher mempersiapkan anggur perjamuan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Dan jemaat bisa bangkit berdiri, kita katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu.
aku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Aku berdoa Tuhan, biar jemaat ini mengundang Yesus di dalam perahu kehidupan mereka masing-masing. Sehingga hidup kami mengikuti rencana-Mu. Kemana Engkau bawa kami? Engkaulah nakoda, Engkaulah Tuhan dan Raja dalam setiap bahtera kehidupan kami. Jadilah Tuhan dalam hidup kami, sehingga Engkau membawa kami kepada tujuan yang Engkau mau Tuhan. Kalau ada ketakutan di tengah-tengah jemaat pada pagi hari, juga yang di rumah, setiap ketakutan yang kami alami, kekhawatiran, kegelisahan hidup yang kami alami, kami sekarang mau percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang mengatakan, I am the great I am. Aku yang dulu, yang sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang ada di dalam hati kami, untuk Engkau membuat jemaat ini menjadi tenang. Menjadi tenang, karena Yesus ada di dalam kami, sehingga tenanglah jiwa kami Tuhan. Bukan harta dunia yang membuat kami tenang. Bukan orang lain akan kehebatan yang membuat kami tenang. Bukan orang lain yang kami andalkan. Bukan dokter juga yang kami andalkan yang membuat kami tenang. Bukan apapun juga yang membuat kami tenang. Tapi jaminan ketenangan yang kami terima, yang membuat kami tenang, adalah karena Yesus Kristus ada di dalam hati kami, ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan mengingat, kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita lakukan untuk mengingat akan salib Kristus. Akan salib Kristus. Suatu kita melakukan perjamuan, suatu kita makan roti perjamuan ini, kita ingat bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan ketenangan itu, untuk memberikan damai itu, untuk memberikan janji akan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita angkat roti. Juga yang di rumah, saudara bisa pakai roti atau snack atau biskuit yang saudara punya. Atau kalau saudara juga anggur, kalau saudara nggak ada, saudara bisa pakai air putih atau teh juga nggak apa-apa. Baik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita ingat akan peristiwa salib. Karena perjamuan ini untuk kita mengingat akan salib Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan ini. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Amin.
Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu kami disembuhkan, dengan darah-Mu kami dilayakkan, dengan darah-Mu kami diterima, dengan darah-Mu kami disucikan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi hidup kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang mengalami sakit, atau ada saudara yang sakit, atau keluargamu yang sakit di momen perjamuan kudus ini. Amin. Kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan, Yes. ada kuasa mujizat yang akan terjadi. Amin. Kita berdoa pada saat ini. Tuhan, aku berdoa pada siang hari ini, siapapun yang sakit, mungkin itu kami atau keluarga kami Ya. yang mengalami sakit, baik fisik, baik mental juga yang di rumah yang mengalami sakit. Kami berdoa pada saat ini, karena karya Kristus di kayu salib, ada kuasa kesembuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Kristus, engkau menjadi sembuh. Engkau menjadi sembuh. Amin. Aku berdoa Tuhan untuk kesembuhan bagi kami pada saat ini. Untuk kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, Engkaulah Allah yang menyembuhkan kami dari segala penyakit, termasuk penyakit genetik. Engkau sanggup menyembuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima kuasa kesembuhan. Kami terima kuasa Kristus yang dahsyat dan ajaib itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi, lebih dari segalanya, katakan. Lebih dari segalanya, Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat
dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Yes, Tuhan. Di dalam Kristus kami mengalami ketenangan itu. Let this word echoing in our mind. Biar firman ini terus bergema di dalam pikiran dan hati kami. Let this song echoing in our mind, Tuhan. Biar lagu ini terus bergema di dalam hati dan pikiran kami. Bahwa hanya Yesuslah yang membuat kami tenang, bukan yang lain, Tuhan. Tapi Yesus satu-satunya yang bisa melakukan segala hal yang mustahil. Segala mujizat Engkau bisa lakukan. Engkaulah Tuhan Yesus yang membuat kami, jiwa kami tenang di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah kami mengubah perspektif kami, merubah fokus kami kepada Kristus saja. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesuslah idola kami, Tuhan kami, Raja kami, Allah kami yang kekal selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku bersyukur Tuhan, Engkau yang menguatkan langkah jemaat-Mu dari hari ke hari. Semakin kuat, bukan semakin lemah, tapi semakin kuat di bawah naungan kepak sayap-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dia melihat engkau, Dia memantau engkau, Dia peduli dalam hidupmu sepanjang umur hidupmu, dari hari ke hari, detik demi detik, setiap saat selalu bersama-sama dengan engkau dan selalu memberikan engkau damai sejahtera, ketenangan, kedamaian hatimu, jiwamu kekal selama-lamanya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Amin. Amin.